Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham AUTO, Astra Auto Parts. Ya, ini request dari bos kita, Bos Iwan Setiawan. Thank you, bos. So, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong supaya teman-teman juga bisa request. Yang mau request silakan tulis di kolom komentar, yang mau share silakan share. So, ya ini Auto Parts ya, Astra Auto Parts. Kalau kita lihat dari grafiknya ini sekarang lagi ini ya, lagi sideways ya. Tapi secara keseluruhan dia turun ya, turun. Kalau turun, kemungkinan apa? Kemungkinan valuasinya murah ya. Valuasinya lagi murah. Oke, kita mau lihat kabar terbarunya ya. Kita mau lihat kabar terbarunya. Ini ada 31 Oktober. Emiten suku cadang Astra Auto cetak laba bersih melejit 86%. Wow, 86% coy. Laba bersih Astra Auto Parts melonjak 86%. Oke, ini sama beritanya. Ini dari investor.id. Ini dari bisnis.com ya. 86% ya ini. Kita highlight. Iya, ini juga sama. Ini dari saham online.id. Astra Auto Parts laba 831,69 miliar hingga September 2022. So, kalau kita lihat dari beritanya sentimennya bagus ya untuk akhir-akhir ini. Grafiknya juga sebenarnya ini mau merangkak naik sih, ya, cenderung naik ya kan kalau kita tarik garis lurus ya dari tahun 2022 ke sini ya. Nah, cenderung ini ya, positif ya, mau naik ya. Ya, jadi kita coba lihat company background-nya. PT Astra Auto Parts didirikan tahun 1976, kemudian apa nih, ini dia bergerak dalam bidang suku cadang ya. Ya, kegiatan usaha perseroan terbagi atas 3 segmen operasi, yaitu manufaktur, perdagangan, dan jasa yang dijalankan oleh entitas anak, entitas asosiasi, ataupun ventura bersama. Fokus bisnis, nah ini, ragam suku cadang kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Dengan segmen pasar terbesar adalah pasar pabrikan otomotif, OEM, Original Equipment Manufacturer. Oke, dan pasar suku cadang pengganti REM, Replacement Market. Ya intinya tentang suku cadang ya. Ini GS Yuasa Internasional nih yang GS Astra ya kan, yang cukup terkenal ya. So di sini masyarakat punya 20%. Ya cukup kecil. 20% ya. Oke. Oke, sekarang kita buka Excel kita. So ini saya ambil semua dari Stockbit. Ya, kita lihat market cap-nya ini ada 6 triliun, PR-nya ada di angka 6,46, PBV-nya 0,56. So, kalau kita kalikan ini dapatlah angka 3,61 sehingga kita dapat simpulkan valuasinya murah ya. Valuasinya murah kalau kita lihat cuman sekilas seperti ini ya. ROE-nya terbilang kecil ya. ROE, ROA di bawah 10, NPM-nya juga di bawah 10, dividennya Rp22 per lembar. Tetapi ini dividen ini ya. Jadi kalau kita lihat datanya, trailing 12 month-nya itu, kita buka key stats. Nah, ini dividen 12 bulan terakhirnya itu 62,00. Dia baru bagi dividen di 14 Oktober. Coba kita lihat ininya ya, corporate action-nya ya. Nah, di tahun 2022 ini dia bagi dividen 2 kali ya. Ya kan, dia bagi dividen 2 kali, Rp22 dan Rp40. Jadi totalnya tadi kan 12 bulan terakhir itu Rp62 per lembar ya. Kemudian kalau kita lihat lagi juga sama, polanya sama ya. Dari tahun 2021 sih, 2021 dia 2 kali, 2020 dia sekali aja, 2019 dia 2 kali, 2018 ini aja. Yang ini ya, yang beda ya, 2020 aja nih yang beda nih. Dia cuman bagi dividen sekali, tapi kalau di 2019, 2018, 2017, 2016 dia rutin 2 kali setahun ya bagi dividennya, which is ini bagus sih.
Ini good ya, dia rutin bagi dividen ya. Dia 62 ini, lebih banyak daripada tahun lalu. Tahun lalu cuman berapa nih, 26 aja, Rp26,5. So, bagus ya, 2 kali bagi dividen, nominalnya juga ya oke lah, nominalnya ya kan. Nah, ini dia dengan payout ratio ya kan 48,88%, cukup, bagus juga. Free cash flow-nya ini di angka Rp43. So, kita mau lihat pertumbuhan labanya cenderung naik walaupun nggak terlalu signifikan ya. Ini kita ambil dari kuartal 3-nya, di terakhir nominalnya di 2 triliun ya. Oke, so kita mau lihat ininya, valuasinya, ini semua saya ambil dari Stockbit, yang teman-teman mau download, Excel-nya silakan kunjungi link.id/yesaya766, tinggal download aja, bayar seikhlasnya, oke. Mmm, ya ini harga 1.335 ya sekarang ya, 1.335, oke. Nah, ini BVPS-nya di 2.384,20, IPS-nya 206,77. Nah, ini datanya saya ambil dari Stockbit semua dan PR-nya ini ada angka minus ya, sehingga kita nggak bisa menghitung valuasi historical berdasarkan ini ya, P/E ratio ya, karena ada angka minusnya sih. So, nah ini dia. Ini rumusnya belum aku ganti ya? Coba. Oke, ini sampai AT. Sampai AT. Iya. Oke, aku ganti dulu, Bos. Ya, akhirnya dapat. Ini juga sampai AT ya. Nah, cuman yang PR-nya nggak bisa kita pakai. So, secara BBV valuasinya murah ya. Lagi diskon 41,1% nih. Harga wajarnya di angka 2.200. Ya, seperti saya bilang ya, rumus sederhananya ya kan, rumus sederhananya itu kalau grafiknya lagi turun pasti valuasinya lagi murah ya kan, valuasinya lagi murah. Yang pertanyaannya adalah berapa sih diskonnya gitu kan. Diskonnya itu berapa gitu. Nah, diskonnya itu di angka 41,1%. 41,1% itu besar atau enggak? Besar ya kan. Di atas 20%. Kalau di atas 20% pasti besar. 41% loh. PR ini nggak bisa kita ini ya, nggak bisa kita pakai, so kita abaikan. Lanjut kita mau lihat ini ya, valuasi di comparison ya, comparison di industri yang sama dan sektor yang sama. So ini ada Auto, GJTL, MASA, BRAM gitu kan. Ya, ini secara P/E ratio dia ini ya murah ya, secara P/E ratio dia murah, oke kita garis hijau. Kemudian secara price to sales dia juga murah, kita garis hijau ya kan. Ini Auto 6,46, price to sales-nya 0,37 dan PBV-nya 0,56. Ya, ini juga lebih murah ya kan dibanding diversuskan dengan industri dan sektornya. So, 6/6. Sekarang nemu lagi ya kan, akhirnya nemu lagi 6/6 dari sekian beberapa video yang lalu-lalu ya kan, nggak pernah ini kita ketemu 6/6 nih, akhirnya kita ketemu 6/6. So, Bos Iwan Setiawan, thank you kita menemukan ini ya valuasi valuasi comparison 6/6 ini indikatornya nih bagus juga nih, 6/6. Oke, sekarang kita mau lihat sentimen ya, kita lanjut kita mau lihat sentimen. Nah, ini kita ke random sampling, kita buka Excel kita dan tadang, kita minimize dulu. Nah, so ya kita mau lihat nih apa ada komen yang lucu. Harga wajar sesuai IPS tahun ini 4.580. Loh, ini belum aku hapus. Ini hapus dulu ya. Nah, 4.580 gokil. Harga sekarang aja 1.335, dia prediksi 4.580. Upside-nya lihat sampai 200%. Gokil. Lama juga nyicil beli dikit-dikit Auto ini dengan target harga untuk kembali ke ATH-nya aja. Oke, 2.900. Tadi valuasi kita di angka 2.000 ya, 2.200 ya. Auto 31.000 ya, Bang Hasan Bisir ya, nama Anda susah sekali.
Sama dengan tidak masuk akalnya ini ya, 31.000 bagaimana ceritanya nih? Disagree 46%, aduh nggak kita input ya, nggak masuk akal angkanya. 33 berapa, 31.000, sekalian aja 99.000 ya kan. Ya, ini 1.600 easy. King Jeffrey 2.300 ini kayaknya positif semua ya, dan grafiknya juga lagi mengarah ke atas. 2021 ya, oke. Super Growth Auto 1.390. Super Growth 2022 ini dari Skydrax ya, ada centang verifikasinya nih. Alvintanya Auto 2.350. Wah, ini positif semua sih nih. Ini positif semua ini. IMJS no Auto 1.550. Oke. Kemudian Auto 1.360 ya, tipis-tipis respect ya. Tipis-tipis respect. 2.200. Oke, ya. Sekarang strike ya. Strike, Bro. Ya, ini rata-ratanya di harga ini ya, 2.225,1 sehingga diskon 40%. Ini target price dari investor-investor Stockbit ya kan. Dan kita lihat, kita simpulkan bahwa sentimennya positif ya, sentimennya positif. So, kita ke kesimpulan. Ya, ini adalah auto ya kan, Astra Auto Parts. Ya, secara fundamental tadi oke ya, secara fundamental, tadi kita lihat ininya ya, valuasi per PBV-nya itu oke, kemudian ya dia bagi dividen ya, dia bagi dividen bahkan 2 kali dalam setahun, yang sangat ini jadi highlight ya kan. Ininya apa ya, ROE, ROA-nya itu masih di bawah 10 ya. ROE, ROA ya, ini di bawah 10. Kemudian, pertumbuhan labanya nggak terlalu signifikan banget sih, ya kan, nggak terlalu signifikan. Kemudian kita tadi udah lihat valuasi secara historikal, kita cuman bisa lihat PBV-nya ya, secara PBV itu tadi diskon ya, diskon 40% ya. Lagi murah Bro, lagi murah Bos Iwan Setiawan, lagi murah ya kan. Kemudian kita tadi juga udah lihat valuasi comparison di industri dan sektor yang sama itu kita dapat bahwa 6/6 ya, 6/6. Kalau teman-teman ya bos-bos mau tahu valuasinya ini gampang aja nih. Jadi misalnya kita ambil ini 1,45 atau berapa ini, 1,45 ya. Oke lah kita langsung tunjukkan aja 1,45. Oh enggak, kita pakai IPS aja, IPS. Tadi kan kita udah pakai PBV secara historikal ya. Ini aja ya, kita ambil ya 8,88. Nah, 8,88 kita kalikan dengan IPS-nya ini auto ini, dapatlah angka harga wajarnya di 1.836 gitu ya. So ini secara ini ya, P/E ratio ya kan, di industri, yang sama itu harga wajarnya di 1.836. Ya which is ya diskon gitu ya kan tadi, dan ini ya kita mau lihat ininya sih, dari 6 indikator, kita versuskan ya kan. Ya intinya dia lebih lebih murah ya kan, lebih murah dibandingkan rata-rata industrinya dan rata-rata sektornya. Itu aja yang bisa kita simpulkan dari situ ya kan. Kemudian bagaimana sentimennya? Sentimennya secara grafik tadi oke ya kan, lagi merangkak naik, dan ya kan tadi kita ambil sampel itu semuanya naik ya kan, 10-10 strike ya kan, 10-10. So ini Bos Iwan Setiawan oke sih, ini oke pembahasan yang ciamik ya kan untuk kali ini. Dari sebelum-sebelumnya ya kan, aduh banyak, emiten-emiten yang bos-bos request itu ya, kita mau ngambil tuh tapi ragu-ragu karena ada backside-nya ya kan. Tapi kalau ini sentimennya lagi oke nih, sentimennya lagi oke ya kan. Kalau kita masuk kayaknya belum ketinggalan nggak ya? Udah di sini sih. Kayaknya masih nunggu saat yang pas karena ini baru-baru ini ya, kuartal 3 ya baru keluar ya kan, orang tuh lagi, wah
Berburu ya kan, berburu kalau agak sedikit telat ya kita telat gitu ya kan. So intinya auto ini, ya good sih ini. Kalau secara valuasi untuk jangka panjang ya, kalau memang untuk jangka panjang ini lagi diskon. Karena dia sebelumnya udah pernah nyentuh juga di angka 2.000-an lebih. So itu Bos Setiawan, terima kasih telah request. Teman-teman yang mau request silakan tulis di kolom komentar dan terima kasih, salam luar.